Masya Allah. Nah, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih Pak Kiai. Pak Kiai, kemudaratan karena diterapkan khilafah yang dimaksud di sini, contohnya seperti apa Pak Kiai? Apakah peperangan atau khawatir perpecahan dan sebagainya ya? Kemudian atau apakah kekhawatiran sudah termasuk kemudaratan? Ini mungkin minta penjelasan lagi Pak Kiai. Ya, jadi gini, teman-teman nanti silakan searching ya. Memang saya tidak sengaja tidak menyebut tokohnya. Silakan nanti searching di internet siapa sih tokoh yang bilang kayak gitu, bahwa kita jangan termakan slogan-slogan khilafah yang ternyata terbukti menimbulkan umat Islam itu terpecah belah misalnya. Kemudian ada menimbulkan kondisi perang di Suriah itu. Yang mungkin kondisi Suriah itu ya perang yang kemarin itu, yang ketika ISIS muncul tahun 2013 itu kan setelah itu timbul perang ya. Mungkin seperti itu yang dimaksud. Atau dia juga menyebut pada tahun 50-an juga pernah terjadi konflik politik di Suriah gitu. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah yang dimaksud gitu. Yang sebenarnya sih memang lebih tepat kekhawatiran terjadinya mudarat, karena mudaratnya sendiri itu apakah memang benar ada secara faktual. Nah, itu yang perlu kita cermati juga. Yang sebenarnya kalau saya memberikan jawaban lengkap, biasanya jawaban secara ilmu usul fikih ini kan jawaban secara ilmu usul fikih ya, yang saya jelaskan ini, itu nomor 2, sekunder. Yang primer atau yang lebih dulu itu akan saya kritisi dulu. Benarkah ya yang terjadi di Suriah itu ketika ISIS muncul lalu timbul konflik kan, bahkan peperangan, apakah itu disebabkan oleh perjuangan menegakkan khilafah? Itu yang harus kita jawab. Karena begini, ISIS itu yang mengklaim telah memproklamirkan berdirinya khilafah, apakah benar dia itu memang memperjuangkan khilafah? Nah, ini sangat penting atau perlu untuk dikaji. Ada satu buku yang ditulis oleh Hillary Clinton ya, judulnya itu The Hard Choices. The Hard Choices itu pilihan-pilihan yang sangat berat. Itu ditulis oleh Hillary Clinton. Dalam buku itu Hillary Clinton mengatakan bahwa ISIS itu memang dibuat oleh 3 intelijen dari 3 negara. Pertama dari intelijen Inggris, kedua dari intelijen Israel, ketiga intelijen Amerika. Nah, itulah 3 negara yang merekayasa munculnya ISIS. Itu disebutkan oleh Hillary Clinton dalam bukunya The Hard Choices, bahwa ISIS, Islamic State, yang ada di Irak dan sebagian Irak atau Suriah itu buatan mereka, ya, buatan intelijen Amerika, intelijen Inggris dan Israel, intelijen Israel. Ya. Jadi kalau kita mempercayai itu memang betul-betul tulus memperjuangkan khilafah, itu saya kira kita termasuk korban penyesatan politik gitu. Ya, bahasa Arabnya itu tadlil siasi, kita itu tersesat ya kalau memahami itu betul-betul khilafah. Itu ya istilahnya fabricated atau fake khilafah, ya, khilafah yang palsu lah, atau khilafah yang dibuat-buat saja, tapi tidak secara sebenarnya itu adalah khilafah. Oke, jadi dari sini saja itu sudah tidak benar itu orang mengatakan konflik politik atau perang di Suriah itu karena ada perjuangan ISIS itu. ISIS itu apakah dari umat Islam? Itu harus kita cermati dulu. Ya, ternyata menurut Hillary Clinton sendiri tidak, itu buatan intelijen Amerika, intelijen Inggris, dan intelijen Israel. Loh, kenapa kok kita menganggap itu adalah khilafah? Gitu. Itu bukan khilafah, apalagi secara fikih itu tidak memenuhi syarat. Gitu. Ya. Di antara syarat ketika ada proklamasi khilafah di suatu negeri, itu syaratnya adalah bahwa negeri itu harus mempunyai sultanan zatian, ya, kekuasaan yang betul-betul independen atau mandiri untuk bisa menjalankan kekuasaan, yang itu terlepas sama sekali dari orang kafir atau negara kafir. Itu disebutkan secara jelas oleh Imam Taqiyuddin An-Nabhani dalam kitab-kitabnya. Di Nizamul Hukmi ada,
di Muqaddimah Dustur ada itu beliau menyebut ada 4 syarat di suatu negeri yang memproklamasikan khilafah itu ada 4 syarat. Syarat yang pertama adalah an yakuna dzalikal qutri an yakuna lahu sultanan zatiyan. Jadi negeri itu tempat dibaiatnya khalifah itu mempunyai kekuasaan yang mandiri, ya. Yastanidu ilal muslimin, yang itu bersandar kepada kekuatan muslimin semata. Wala yastanidu ila kafirin wala ila daulatin kafirotin. Jadi tidak bersandar kepada orang kafir kekuasaannya itu, juga tidak bersandar kepada sebuah negara kafir. Itu syarat pertama dari 4 syarat. Nah, syarat pertama saja tidak lolos itu ISIS itu. Kenapa? Karena dia itu buatan Amerika, Inggris sama Israel. Nggak lolos kan? Jadi itu sangat berat sekali kalau orang itu memfitnah itu. Wah, ini kekacauan yang terjadi di Suriah itu akibat ada orang memperjuangkan khilafah loh. Khilafah siapa? Khilafah yang mana? Perjuangan khilafah yang seperti apa yang itu kemudian di belakangnya adalah Inggris, Amerika, dan Israel. Itu tidak benar itu kalau orang mengatakan itu kekacauan yang terjadi di Suriah itu adalah disebabkan oleh perjuangan khilafah. Itu tidak benar, itu terlalu menyederhanakan masalah. Di konflik Suriah itu ada pemerintah Suriah itu sendiri, ya. Lalu ada di belakang ISIS itu juga terlibat akhirnya kan Amerika, Inggris, Israel, karena mereka yang merekayasa ISIS. Nah, pemerintah Suriah itu di belakang mereka itu didukung oleh Rusia. Jadi yang terlibat di dalam konflik Suriah itu tidak bisa kemudian itu disebabkan oleh slogan-slogan khilafah loh. Kok terlalu menyederhanakan masalah? Nggak bisa dong. Persoalan yang terjadi di sana itu sangat kompleks kok kemudian disebut ini gara-gara seruan khilafah. Itu sangat sederhana sekali cara berpikirnya itu loh. Ya. Nah, terlebih-lebih lagi begini. Ini kita balik. Andai kata kemudorotan yang dimaksud itu adalah perang, dan perang itu kemudian misalnya menimbulkan korban jiwa, lalu itu dijadikan dasar oleh oke, kalau begitu kita tolak khilafah misalkan, ya. Kalau misalnya memang benar terjadi korban jiwa, pertanyaannya adalah mengapa yang ditolak itu adalah hanya khilafah? Kalau itu alasannya menimbulkan korban jiwa, seharusnya demokrasi itu juga kita tolak, karena demokrasi itu juga telah banyak menimbulkan korban jiwa, banyak menimbulkan perang-perang. Kenapa ini yang juga kemudorotan hanya dijadikan alasan untuk menolak khilafah, tapi tidak dijadikan alasan untuk menolak demokrasi atau konsep-konsep dari Barat? Coba kita lihat misalnya di serangan atau invasi Amerika ke Irak, ya, itu terjadi tahun 2003 kan. Tepatnya tanggal 3 April tahun 2003, disitulah Amerika Serikat itu mulai menyerang, melakukan invasi kepada Irak, ya. Baghdad dulu dihancurkan dengan puluhan ribu ton bom. Itu tahun 2003. Dan itu kemudian berlangsung bertahun-tahun, lama sekali kan. Dan berapa orang yang tewas? Kaum muslimin loh. Itu sekitar 1,5 juta kaum muslimin tewas oleh Amerika Serikat dan sekutunya. Itu mudorot bukan? Jawabannya mudorot. Siapa yang menimbulkan mudorot? Amerika, negara-negara kapitalis, sekuler, negara-negara penganut demokrasi. Mengapa kita tidak menolak demokrasi? Kenapa kita tidak menolak kapitalisme sekuler itu dengan alasan menimbulkan mudorot? Dan ini memang betul-betul mudorot. Kenapa yang kita tolak itu khilafah dengan alasan mudorot, padahal itu hanya kekhawatiran. Hanya kekhawatiran loh itu. Belum ada bukti-bukti konkret bahwa perjuangan khilafah itu telah membunuh 1 juta orang. Mana buktinya? Tidak ada. Jadi kalau saya melihat sih ini hanya, ya di samping tadi ya, yang disebut mudorot itu ya, penanya tadi sudah memberikan clue sebenarnya atau jawaban bahwa itu sebenarnya bukan mudorot tapi kekhawatiran, ya, baru kekhawatiran loh. Kalaupun misalnya memang ada mudorotnya, itu tidak
berkaitan dengan hukum wajibnya khilafah. Itu nggak bisa. Wajibnya khilafah itu kemudian digugurkan atau dihapuskan itu dengan adanya mudarat. Itu hal yang lain sama sekali. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Apalagi kalau misalnya betul-betul terjadi perang di Suriah ya pada waktu itu, nggak bisa dong disederhanakan itu akibat slogan khilafah atau perjuangan menegakkan khilafah. Karena ISIS sendiri itu bukan murni dari umat Islam. Di belakangnya itu ada negara-negara yang merekayasa. Nah ini yang harus kita pahami ya. Jangan sampai kita itu kemudian, wah bener ya khilafah itu bahaya banget. Khilafah yang mana? Secara syariat juga belum memenuhi khilafah. Ya, dan di belakang ISIS itu siapa juga itu juga sudah dijelaskan oleh Hillary Clinton dalam bukunya The Hard Choices itu. Di belakang ISIS itu adalah intelijen Amerika Serikat, kemudian yang kedua intelijen Inggris, ketiga intelijen Israel. Gitu. Kenapa mereka yang berbuat lalu yang disalahkan tuh para pejuang khilafah yang sebenarnya? Itu tuduhan yang sangat tidak benar itu. Kalau ini akibat perjuangan khilafah itu, lihat Suriah itu, lah ini apa, ini omongan apa itu ya. Oke, saya kira itu. Berarti sebetulnya tuh yang jelas-jelas kemadorotan itu justru imperialisme yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Seperti itu, apa sih bisa dikatakan seperti itu Pak Kiai? Iya, sebenarnya yang menimbulkan mudarat itu mereka gitu. Jadi sebenarnya yang menimbulkan mudarat itu bukan umat Islam, apalagi misalnya kelompok-kelompok tertentu yang terus memperjuangkan khilafah itu kalau disebut itu yang menimbulkan mudarat, menimbulkan kerusakan, menimbulkan perang itu ya terlalu jauh lah gitu. Makanya kemarin itu kan di pertemuan G20 kan bersamaan itu ada R20, pertemuan tokoh-tokoh agama, menyerukan perdamaian dunia bla bla bla. Seakan-akan dunia itu damai kalau agama-agama itu rukun. Loh, yang mengakibatkan kerusakan itu bukan agama di dunia. Yang mengakibatkan kerusakan pada masa sekarang itu kapitalisme. Jadi kalau mau menyebutkan solusi perdamaian dunia itu dengan menyerukan perdamaian, hindari konflik, itu mestinya itu ditujukan kepada Amerika Serikat, kepada negara-negara barat. Itu yang mestinya menjadi sasaran kita. Hentikan imperialisme yang kamu lakukan itu, yang telah terbukti menghancurkan peradaban, telah terbukti menghasilkan korban jiwa, ratusan juta orang itu mati dalam pengaruh peradaban barat. Jadi jangan kita itu membolak-balik gitu loh. Ya seakan-akan perdamaian dunia itu akibat dari konflik agama-agama. Loh, nggak ada itu. Kalaupun ada itu minor sekali. Mayoritas itu karena kematian orang itu karena perang dari negara-negara kapitalis gitu. Nah, itu lihat perang dunia pertama, perang dunia kedua. Imperialisme di abad 19, siapa itu yang bermain? Apakah umat Islam? Tidak, itu negara-negara kapitalis. Ya, oke, makasih. Ini ya, sebetulnya yang nyata di depan mata kita tuh yang mudarat tuh tadi sudah disampaikan ya, imperialisme, bahkan mungkin satu tali temali dengan ajaran yang disampaikan oleh imperialis ya, diantaranya liberalisme, demokrasi dan sebagainya, begitu ya Pak Kiai? Iya ya, itulah ide-ide yang menghancurkan masyarakat, menghancurkan dunia, yaitu jangan menyebutkan kehancuran dunia, kehancuran ini akibat konflik agama atau misalnya disebabkan oleh khilafah gitu. Loh, kok ngawur gitu. Itu yang banyak merusak itu negara-negara barat gitu. Ya, oke. Baik.